Halo. Nah, Sore, cek. sorry. Oke. Aduh, Nggak tahu, entahlah gue juga kenapa. bingung nih. Entah, bisa jadi lo, bisa jadi gue sih. Gue juga bingung nih. Tapi gue hujan sih di sini, Sra. Hujan lo, oh, oke. Heeh. Cuma gue sih kemarin dikabarin, dikasih tahu kalau Mm-mm. karena sekarang orang ini banyak pakai Oh internet nih iya, kan. iya, iya, iya. Iya, benar. Jadi Eh, jadi nambah beban. Asli Terus ya. kita Apa? gue live IG dulu kan. Terus katanya jadi sebenarnya kita wifi itu gratis memang. Apa unlimited. Tapi ada Cuma kuota. kalau udah dipakai, apa ada kuota sebenarnya. Kalau dia udah nyampe Hmm, kuota itu dia langsung jadi iya. lambat. Sama yang lain pernah gini juga nggak, Sra? Pernah. Iya. Nah, cuma maksudnya paling kayak gitu cuma sebentar terus nyala Nge-lag, lagi. nge-lag gitu ya. Soal Hmm. gelek-gelek aja gitu. Oke, kita lanjutin ya. Ya, Tadi ya. si Para Kosmos kan itu Heeh, gara-gara gue kuliah di ISBI, terus si ISBI itu heeh, fokusnya di seni budaya lokal. Nah, sebelumnya heeh, tuh sebelum kuliah di sana tuh gue kayak memandang sebelah mata lah terhadap budaya yang tradisional ya. Kayak wah ini heeh. ketinggalan zaman, ngapain sih eksplorasi tradisi gitu ya. Nah akhirnya pas gue kuliah di sana tuh kayak ditampar gitu, kayak diliatin gitu bahwa tradisional itu ternyata akar dari segalanya gitu. Jadi gue baru tahu ternyata orang-orang Indonesia itu zaman dulu itu udah punya pola-pola pemikiran yang sangat maju gitu, Heeh. yang sangat modern gitu. Dan di situ gue ditampar, terus akhirnya kayak wah ini harus eksplorasi kesenian tradisi dengan media baru. Jadinya gue si Para Kosmos itu sebenarnya kayak hasil dari gue kuliah dijejalin teori-teori tradisional, terus akhirnya keluarlah album itu yang agak-agak etnis gitu. Itu sound-sound yang dari ada kayak loop yang orang nyanyi, chanting gitu tuh Hmm. siapa rekam rekam sendiri atau lo dapet dari Itu orang lain? itu hasil rekaman dari si Palmer Kin. Jadi dia Ke Palmer ya, oke. emang ya dia DIY etnomusikolog dari Amerika yang udah lama tinggal di Indonesia. Jadi dia Ya. itu satu-satunya orang yang punya koleksi kesenian tradisi Indonesia yang paling banyak gitu. Oh ya. Jadi Dia, sebenarnya dia, ada dia sekarang domisili di Bandung kan sekarang ya kalau nggak salah. dia domisili di Jogja sekarang. Dia udah nikah Oh di sama Jogja pindah ke sama orang Jogja, tinggal di Jogja. Dulu dia di Bandung. Oke. Nah, Iya. dulu tuh kenapa gue perlu dia karena yang pertama eh, kalau kita berbicara soal seni tradisi itu ternyata tidak bisa sembarangan ya, tidak bisa asal gitu karena dia itu sakral gitu. Jadi kalau lu mau coba mau coba eksplorasi tentang kesenian tradisi itu ada ya itu kalau namanya sakral kan perlu pertimbangan, perlu pengukuran, perlu penilaian gitu. Nah, akhirnya gue minta Heeh. tolong dosen-dosen gue minta tolong si Paul Merkin yang punya database tentang ritual-ritual di Indonesia paling banyak. Akhirnya gue diarahin lah gitu. Makanya si Paul Merkin ini terlibat. Dia tuh melakukan ekspedisi setiap bulan itu melakukan ekspedisi perekaman ritual-ritual di Indonesia. Oke. Gue pernah ketemu tuh sama Palmer Kin waktu Rekfest Oh iya, 3 tahun lalu pernah nggak ya. saya. Ya pernah Lupa dia gue tahun jadi berapa itu, pembicara. pokoknya dia ikutan jadi berbicara. Terus Mm-mm. gue ngobrol-ngobrol sama dia gitu. Mm-mm. Heeh. Ya Nah dia itu tuh lebih uh, Indonesia loh, Sra. Dia lebih ke Indonesia pada lebih lebih kita. iya. Ya, tahu banget tuh di daerah sini ada A, di daerah situ ada B gitu. Sejarah-sejarahnya wah, gila sih. Malu sih Iya, gue. iya. Iya, iya sih, dia banyak. Kalau salah dia pernah ke kios ya, dia perform kalau salah mungkin, Hmm. tapi kayak kalau nggak salah lupa gua. Ya, dia Iya juga sih, suka main-main musik dia juga. musik ya. Mm-mm. Terus lo diajarin Palmer nggak soal field recording atau lo belajar sendiri akhirnya atau gimana? Kalau field recording sebenarnya udah diajarin waktu kuliah gue di broadcasting. Jadi gue dulu di Oke, broadcasting, di situ ada perkuliahan beberapa tentang film, TV dan radio lah gitu. Jadi ada teknik-teknik. Gue tuh dulu belajarnya, gue sukanya teknik volley gitu. Jadi kayak ngambil suara memperagakan kembali suara air terjun gitu dengan menggunakan gayung di kamar mandi misalnya kayak gitu-gitu. Nah, itu kalau secara teknis sih gue udah bisa lah, udah tahu lah. Jadi sebenarnya yang gue diajarin sama Palmer itu adalah
pengolahannya. Jadi setelah Oke. lu punya hasil rekamannya tuh, terus lu memanfaatinnya seperti apa sih gitu. Nah akhirnya gue diajarin sama Palmar, sama beberapa teman-teman juga, sama dosen-dosen juga gitu. Nah yang gue coba itu adalah mempertahankan energi dan spirit si hasil rekaman tersebut gitu. Jadi Oke. kalau lu coba apa ya, semacam analisa si lagu-lagu di Parakosmos itu, terus si struktur-struktur lagunya itu adalah bagian dari representasi si ritualnya gitu. Oke. Berarti sebenarnya field recording itu nggak melulu soal teknis ya, tapi bagaimana lo mengolah Betul, suara yang lo betul, rekam. betul, betul. Jadi akhirnya gue lebih suka dengan hal itu. Jadi suka dengan hal yang sifatnya pengolahan kembali gitu. Jadi gue bisa aja mendapatkan hasil rekaman dari siapa, field recording siapa, terus gue coba olah lagi gitu. Misalnya nih Oke. ada rekaman dari apa sih? Misalnya dari orang lain lah, terus dia ngerekam bunyi burung misalnya ya. Nah, gue kan nggak ngerti soal burung ini keluarga apa namanya secara biologi itu apa-apa, tapi gue bisa pelajari pola bernyanyi dia gitu misalnya. Nah, gue bisa ambil tuh, bisa adaptasi pola bernyanyi dia ke dalam misalnya jadi arpeggiator gitu misalnya. Oke. Terus misalnya ada kesenian nih, kesenian di Tasikmalaya gitu ya. Di Ranca Bolang di Sumedang. Di situ ada namanya Tarawangsa. Nah, gue nggak bisa memainkan kesenian Tarawangsa itu, tapi ketika gue dapat hasil rekamannya, gue datang ke sana, terus gue field recording di sana, ternyata ada ilmu-ilmu baru yang gue olah gitu. Misalnya Tarawangsa itu terdiri dari 3 babak, ada pembukaan, isi, penutup. Nah, gue adaptasi tuh 3 pola tersebut ke dalam lagu gue gitu. Terus cara permainannya, misalnya dia menggunakan permainan kecapi, kayak kecapi gitulah, jentreng namanya. Nah, gue adaptasi pola permainan itu ke dalam synthesizer misalnya, atau ke dalam bass misalnya kayak gitu. Nah, biar gue tetap dapat si spirit dan energinya. Nah, terus misalnya, oke lah, ini alat musik ya. Coba kalau misalnya ini bukan alat musik, misalnya kita field recordingnya di alam gitu. Ada suara angin, ada suara namanya bunyi-bunyi pohon, daun-daun jatuh, batu jatuh, air gitu ya. Nah itu juga gue coba adaptasi. Misalnya suara ombak itu dia punya ritme-ritme tertentu gitu. Nah ternyata dalam 1 detik, dalam 1 menit, gelombang ombak itu dia berapa kali sih misalnya. Misalnya dalam 1 menit itu gelombang ombaknya itu ada 50 kali misalnya ya. Nah akhirnya gue 50 kali ini tuh dijadiin tempo gitu misalnya. Oke. Jadiin tempo. Jadi sebenarnya nggak hanya merekam, tapi lo juga mendengar. Betul. Karena nggak bisa dibandingin sih kalau hasil field recording dengan di studio. Field recording itu udah bener-bener binaural gitu. Jadi lu ngedengerin tuh kayak 3D aja gitu hasil rekamannya tuh. Kalau di studio kan ya lu harus setting lagi biar 3D. Nah kalau di luar, di lapangan tuh ya pasti udah 3D banget gitu. Ya, terus lo ngerekamnya tuh pakai alat apa biasanya? Kalau orang pengen mulai ini field recording tuh bisa pakai alat apa? Zoom aja biasa, bisa nggak sih? Iya bisa. Sebenarnya secara akademik itu kan si field recording itu orang-orang tuh bisa menggunakan apa aja gitu. Kalau lihat cerita artikel-artikel yang dulu tuh kayak orang tuh malah pengennya dapat noise-nya, jadinya pakai kaset gitu, terus ada yang pengen yang low res banget, pengen noise-nya tuh ketangkap banget gitu, natural, ada yang pakai handphone gitu, ada. Nah kalau gua sih kebutuhannya emang perlu yang lebih lebih punya standar untuk kebutuhan nanti diolah lagi gitu, jadinya gua pakai Zoom sih. Gua pakai Zoom, ada yang H2N, H4N, terus ada tambahan eksternal mikrofon.
yang untuk kebutuhan-kebutuhan untuk nangkap yang jarak-jarak tertentu gitu untuk di dalam air, terus yang bisa menangkal angin biar nggak masuk kayak gitu-gitu sih. Oke. Nah, sekarang kita ke ini nih yang gua sebut di awal kuy, Mm-mm. buah-buahan itu. Oh iya. Itu bisa jelasin nggak sih? Gue sampai sekarang nggak ngerti gimana lo bisa memproduksi suara dari sebuah Ya, buah ya, 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 ya. atau Itu tuh sayur-sayuran. uh, uh, itu tuh ada dua cara. Jadi dua Hmm, cara dan dua fungsi. Jadi kalau lu mau cobain apa namanya ngedengerin suara buah-buahan atau sayuran tuh bisa juga menggunakan alat-alat tertentu. Tapi tuh bunyinya oke, tidak akan harmonis. Jadi dia akan hanya berupa noise gitu. Jadi kayak oke, drone gitulah, noise gitu. Nah itu cara mengakalinya gimana sih buat biar kita bisa tahu atau bisa menikmati atau merasakan yang lebih harmonisnya. Makanya si bunyian yang noise itu yang tidak jelas, dalam tanda kutip tidak jelas itu kita jadikan trigger kepada kepada sumber bubunyian lainnya. Nah, misalnya oke, tuh gue jadiin controller atau jadiin trigger ke sebuah software. Nah, si softwarenya itu oke, nanti akan otomatis misalnya bunyi ini nanti dia nge-triggernya suara jenis A, kuncinya dari kunci C misalnya kayak gitu. oke. Nah, itu bisa disetting, bisa otomatis kayak gitu. Nah, jadi misalnya ada bunyi piano tapi dari nanas gitu ya. Uh-huh. Nah, itu tuh sebenarnya bukan bunyi nanasnya itu bunyi piano tuh bukan dari pure dari bunyi nanas, bukan. Tapi si nanas itu mengeluarkan elektrik lah, mengeluarkan listrik lah, Uh-huh. mengeluarkan bebunyian yang tidak jelas, lalu gua program arahkan Oke, bunyinya ke sini gitu, ke A, ke B, ke C kayak gitu. Nah, oke. Berarti si itu nanas ini buah-buahan. sebagai trigger. Betul, sebagai trigger. Oke, oke, Sebagai trigger. siap. Nah, terus gua coba juga nyari akal gimana caranya nyari akal. Itu kan benda hidup ya. Kalau benda hidup kan Uh-huh. dia mengeluarkan listrik, menghantarkan listrik. Nah, kalau benda mati itu tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, akhirnya gue bikin, bukan gue sih yang bikin ya, gue beli mikrofon yang dia mensensor getaran, Serak. Oke, Jadi misalnya mikrofonnya gue tempelin ke tembok, ke dinding. Nah, dindingnya tuh gue pukul-pukul. Nah, dia getarannya tuh akan ditangkap sama sensor itu, sama sensor gerak, lalu gue program. Nah, si gerakan ini kemana sih? Ke kunci apa gitu. Nah, nanti gue program lagi dipukulnya seperti, misalnya pelan-pelan, dia akan ngeprogram kunci A, dipukulnya kenceng banget, gue itu akan kunci A tapi oktav tinggi, misalnya kayak gitu-gitu. Itu oke. bisa juga Itu seperti itu. menarik, menarik. Tapi awal mulanya lu sama Nobi bisa kepikiran ke situ dari mana idenya itu? Ini sebenarnya triggernya sama dari apa ya? Jadi kalau lu perhatiin ya mau nggak mau sih perusahaan-perusahaan alat musik untuk elektronik tuh kan dia kayak apa ya? Ya namanya komersil kapitalis kali ya. Jadi kalau harga-harganya Jualan, tuh jualannya tuh parah-parah mahal. kan, mahal-mahal banget tuh Ya, kayak terus lo tuh susah banget dapetin satu alat yang semuanya itu bisa ada di alat itu gitu. Pasti ada kekurangannya. ah, Terus dijual di seri lain gitu ya. Nah, itu tuh iya. Nama juga jualan, strategi jualan. banget, ya gitu wajar. Nah, ada di satu momen gue sama si Nobi tuh lagi apa ya, lagi semacam pernah lah kita ngalamin yang turun banget lah secara pendapatan panggung ya. Nah, di situ kita Ah, sulit banget untuk mengupgrade peralatan kita. Nah, akhirnya gue sama si Nobi keidean, gimana sih kalau kita balikin aja. Jadi jangan nyari yang alat-alat yang high tech, tapi yang lebih ketinggalan gitu, yang low tech ah, gitu. Nah, akhirnya ah, ya gue pakai, oh yaudah deh kita cobain pakai buah-buahan, pakai sayuran gitu, pakai kursi, pakai besi-besi rongsokan. Nah, akhirnya ternyata jadi ke-trigger orang-orang jadi aware gitu, jadi menoleh lagi ke kita gitu. ya. Sebenarnya Soal ngakalin ke situ sih, itu menarik secara visual sebenarnya. banget secara visual. Menarik banget pas Padahal gue, oh terus tapi kan itu menarik visual dan membuat orang ingin tahu kan.
banget. Jadi Iya, jadi iya. jadi mencari tahu datang nonton konser lo atau sekadar Iya. nanya di Instagram Heeh, heeh. atau kayak si Batman Harry Foundation itu tulis Mm-mm. ini cocok nih buat jadi album cover. Iya, 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 iya. Ya, apalagi sekarang ya saya harus harus kita harus punya banget sesuatu yang beda lah gitu. Kalau sekarang, wah, Iya, kalau sama-sama aja kan sulit banget sih sekarang. iya. Padahal lo sendiri udah beda loh putus smoker tuh. Iya, kalau tapi gue ketinggalan banget sih soal soal teknik-teknik apa sih branding di sosial media dan lain. Wah, gue ketinggalan sih itu. Ngomong-ngomong, tadi lo sebut karena lo menyinggung soal pendapatan menurun, kan nih kita Mm-mm. pandemi ini lagi masa pandemi gini, Mm-mm. lo gimana mensiasati atau masih dapat kerjaan si soundtrack iklan atau apa gitu masih Nah, beruntung banget sih. mensiasatinya gimana nih? Jadi sejak akhir tahun 2019 lah, gue tuh Heeh. mulai mulai banyak masuk yang brand-brand untuk ngebikin iklan gitu. Tapi dia ingin si musiknya tuh dari benda-benda the daily object lah, benda-benda sehari-hari Oke. gitu. Nah, akhirnya sampai sekarang gue masih ngerjain itu sih. Jadi alhamdulillah ketutup sih si pendapatan yang harusnya dari panggung, akhirnya Heeh. dari pembuatan musik untuk iklan gitu. Ya, Apalagi pas sekarang Ramadan, Lebaran tuh bermunculan lagi sih jadi pesanan-pesanannya gitu. Nah sekarang lumayan ya. sedang gua explore itu volley sih, teknik volley. Pokoknya itu apa nih? Lu jelasin lupa gue. Pokoknya Si teknik apa? volley itu jadi misalnya kalau di film-film tuh kan ada adegan jalan kaki atau lari, itu kan Oh, belum belum tentu suaranya tuh pas di lapangan kerekam. real gitu. Iya, Tapi bisa di studio terus gua lari-lari juga gitu kayak gitu. iya. Lo harus Nah lo gua lo recreate. betul apa sih namanya? Gue eh Istilahnya gue tuh apa pernah sih? lihat tuh di Mm-mm. YouTube yang orang membuat jadi kayak misalnya ada perahu lagi berlayar Ah atau iya lagi iya lagi iya 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 di iya mau itu mendarat terus dia iya dikasih betul air betul. diapain gitu. Ya itu dari Iya, si iya. BBC itu. Gue juga nonton itu. Iya, iya. Di Terus dubbing. Iya iya. dubbing, oh ya. Iya, Dubbing. iya. Terus kabar Putus Smoker sendiri apa kabar sekarang nih? Lagi ngelesain album Nah, baru sialnya album baru itu terhambat sekarang, Sra. terhambat. Jadi gue rekaman rekaman udah beres. Jadi Ah, gue, nah apa ya? Pasti gue berpengaruh sih. Kayak misalnya gue udah punya anak, si Novi udah punya anak, udah punya rumah masing-masing. Itu sulit banget lah fokus di album gitu ya. Karena ah, banyak banyak pekerjaan lain yang bisa fokus gitu. Akhirnya gue sama Shinobi kita izin ke keluarga untuk tinggal 1 minggu di sebuah villa. Nah gue ah, beresin album. Nah akhirnya rekaman nulis album udah beres tuh sebenarnya 1 minggu. Nah terus ah, abis itu gue tuh harus mixingnya di orang lain, mixing di orang lain. Asalnya tuh gue kayak sit in bareng lah, ngawasin, ngarahin. Nah sekarang pas ah. pandemi kayak gini tuh email-emailan atau via Zoom tuh masih kurang sih. Jadinya ya udah deh kita kita hold dulu aja deh habis beres pandemik ini baru kita lanjut lagi. Jadi sebenarnya tinggal mixing, mastering udah beres gitu tuh. Oke, mudah-mudahan cepat selesai ya. Amin. Setelah Gatel banget sih eh, gue. apa judul albumnya gue lupa lo bilang kemarin. Puraka. Puraka, oh ya. Ini Uh, ada elemen-elemen field recording juga berarti ya. masih ada. Ini kelanjutan Yang dari ada Paracosmos. Bar Cosmos itu field recordingnya dari mana aja tuh? Ambil selama yang bakal lo masukin. Kalau si Puraka ini ada masih sih kayak lebih banyak Indonesia Timur sih. Jadi Oke. gua tuh seneng Indonesia Timur. Jadi mereka tuh mengekspresikan dirinya tuh untuk seni ya, mengekspresikan Hmm, dirinya tuh lebih banyak dari vokal dan gerakan. Jadi kalau Indonesia oke. Barat itu dia lewat instrumen kebanyakan, makanya lebih banyak alat musik tradisional di Barat gitu, di Indonesia Barat. Kalau Ah, Timur tuh mereka lebih ke vokalisasi sama gerakan. Nah, gua tuh seneng banget mengambil pola-pola gerakan sama pola-pola nyanyiannya jadi sebuah lagu baru gitu. Yang menjadi oke. sebuah permainan gitu. Misalnya ada gerakan menarinya tuh kan
tarian tuh ada pola ya. Jadi misalnya tiga ke kanan, 3 ke kiri, lalu loncat misalnya. Nah itu tuh gua tulis gitu, kayak gua rumuskan 3 kali ke kanan, 3 kali ke kiri, terus loncat. Misalnya loncat tuh jadinya kalau di gitar tuh langsung di ceng digituin. Nah pola-pola itunya gua adaptasi sih. Oh, berarti lu mengikuti rumus yang sama dengan rumus di tarian. Betul. Jadi bukan langsung ditempelin hasil rekamannya sih. Menarik. Soal juga kayak dulu pernah diajarin si JP, dia membuat musik berdasarkan rumus matematika. Waduh. Gue gak ngerti itu sih. Sekarang gue gak ngerti. Cuma biasanya banyak hal dan cara untuk membuat musik kan sebenarnya nggak harus kita berdasarkan insting kita, cuma bisa juga melalui rumus misalnya kayak lo terapkan gitu. Iya. Kalau gue tertariknya ini sih ingin menerjemahkan keindonesiaan aja sih. Jadi kalau kebanyakan kan orang-orang tuh berkiblat untuk musik itu ke barat gitu ya. Ke dunia barat gitulah, ke Eropa, Amerika gitu. Nah, gue coba menerjemahkan aset-aset yang ada di lokal gitu. Biar apa ya? Biar mungkin bisa tahu jadinya warna musik elektronik Indonesia tuh kayak apa sih? Nah, mungkin siapa tahu di beberapa album itu baru ketahuan, oh musik elektronik rasa Indonesia tuh kayak gini gitu. Niatnya seperti itu gitu, visinya, misinya. Oke, siap. Nah, sebelum kita menutup sesi ngobrol-ngobrol tentang field recording, lo bisa kasih ini nggak rekomendasi buat yang teman-teman di luar sana nih yang kalau ingin mendengarkan album yang ada field recordingnya apa aja kira-kira? Yang kerasa ya. Ada jadi yang pertama itu Bottle Smoker bikin audio series, judulnya tuh Drawing Cities Decoding Chords. Jadi gua ngerekam suasana perkotaan. Jadi ada bunyi transportasi umum, orang-orang di taman, terus gua mukul-mukul benda-benda yang ada di kota-kota tersebut gitu. Tiang listrik kebanyakannya tuh pagar, kursi taman. Nah itu gua decoding gitu, gua rumuskan kembali menjadi kunci-kunci tertentu gitu. Nah album series itu, audio series itu ada di Bandcamp. bottlesmoker.bandcamp.com bottlesmoker.bandcamp.com ya kalau nggak salah gitu tahu. ya. Coba gue Bandcamp jangan buka gue. Pokoknya di Bandcamp lah ada. Terus di Bandcamp ya tinggal diketik ketika ya. Terus kalau yang album itu di Parakosmos pertama. Itu Parakosmos bisa didengerin di Spotify sih. Di situ field recording dari ritual-ritual, dari nyanyian-nyanyian orang Indonesia zaman dulu lah, yang masih dipertahankan sampai sekarang. Itu dari Indonesia Timur, Indonesia Barat juga ada. Ya, kalau sumber orang kepingin tahu tentang field recording, bagaimana caranya atau itu ada nggak? Dari mana? Ada suatu website yang khusus buat field recording nggak sih? Nggak tahu. Atau tinggal Google aja? Kalau gua suka suka ngobrol sih, konsultasi lah ya. Ada namanya Free Sound Library. Free Sound Library, oke. Dia itu orang mana ya, lupa ya. Itu forum juga sih. Itu forum, kita bisa cari tahu tentang teknis, alat yang digunain, terus barter file juga suara gitu. Suara. Dan juga ternyata Indonesia itu sedikit ininya, namanya praktisinya. Bukan praktisinya, datanya sih. Kalau praktisi, gue kurang tahu sih. Gua praktisi kayaknya ada sih beberapa ya. Tapi fokusnya lebih ke tradisi malah yang gue tahu, ke kesenian-kesenian. Nah kalau di luar sana tuh kayak misalnya London. Nah itu tuh ada tuh arsip bebunyian kota London gitu. Jadi mulai dari stasiunnya, terminalnya, bandaranya itu ada. Nah Indonesia tuh kekurangan itu, ternyata dibutuhkan juga gitu. Butuhkan ya, oke. Karena ternyata buat penelitian itu berguna banget gitu. Oke. Siapa sangka ya, gue nggak pernah kepikiran kalau ada kayak di London gitu ada museum, ada tempat buat nyimpen suara-suara. Iya ya. Soalnya itu sebenarnya kan itu semua sejarah juga sih, sejarah kita kan, sejarah manusia kan. Iya, jadi catatan kan gitu. Jadi catatan nanti buat sejarah. Keperluan banyak banget sih itu. Iya. Oke, Kuy.
Makasih Sama-sama, banyak Sra. ngobrol-ngobrolnya. Heeh. Semoga Sorry sehat teknisnya tadi selalu. ini ya, lagging tadi. Santai. Apa kita Am masih internet kita masih kurang bagus, jadi dimaklumi. Iya, amin. Sehat-sehat juga ya saya. Internetnya juga Sehat harus makin selalu. kencang ya sini ya. Iya, siap. Semoga Salamin. segera bertemu lagi kita. Kita terakhir ketemu Amin. kapan sih waktu di mana sih? Anjir, di Yesterday ya, mana masa ya? Yesterday Cafe ya, bukan? Yang ada Oh Jason Ranti iya, lo main. iya, iya. Itu Iya terakhir bener ya. bener bener. Iya, iya. Itu Gua udah belum berapa ke tahun lalu tuh. iya, belum ke kios Ojo Keos nih. Iya, Ntar datang mudah-mudahan lah. album Puraka beres. Nah, Ah, gua ada apa namanya? Hearing session di sana ya. asik, mantap. Heeh. Siap ya. Oke, itu Salamin ya, buat makasih ya. keluarga salamin buat keluarga kios Ojo Keos. Iya, pasti kita gue salamin. Thank you ya, Kuy. Bye bye. Sampai Semuanya jumpa. makasih Ya, banyak bye. yang udah Ya, stay di terima kasih. sini.